Jadi orang yang tanda 666 itu ada di tangan dan di dahinya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dan orang yang berpikiran seperti antikristus itu. Dan orang yang tidak punya tanda 666 di tangan dan di dahinya, mereka tidak dapat menjual dan membeli. Artinya orang-orang yang tidak punya perbuatan dan tidak mengikuti antikristus itu secara perbuatan dan mindset itu akan dianiaya oleh antikristus itu. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Terkait dengan 66 terus angka di dahi itu kalau secara ya berarti itu materai yang ditempelkan di atas dahi kalau menurut pemahamannya. Ya beberapa saya penasaran bagaimana cara Elia untuk memahami kitab Wahyu itu. Ya, oke. Jadi begini, masalah 666 ya, sebelum ke sana, tapi prinsip dasarnya begini, Bu Erna. Kitab Wahyu itu kitab apa dulu? Kitab Wahyu itu adalah kitab apokaliptik. Eskatologi. Nah, eskatologi itu artinya apa? Akhir zaman. Ya. Jadi kitab yang berurusan dengan akhir zaman. Nah, karena dia kitab eskatologi dan apokaliptik, maka itu kan sifatnya penglihatan, vision yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes. Nah, Yohanes ini mencatatkan apa yang dilihat itu dalam hal-hal yang simbolis. Ya. Nah, misalnya contohnya nih, dan penafsirannya, cara memahaminya tidak boleh melenceng dari prinsip dan cara pandang penulisnya. Oh, kan Yohanes nggak tafsirin. Kok kita nggak tahu? Wong Yohanes tidak tafsirin. Kalau Yohanes tidak tafsirin, nah lalu bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Kita lihat mereka orang apa, hidupnya di zaman apa, suratnya untuk siapa. Lingkungan Yahudi, perspektif orang Timur, maka gunakan cara mereka untuk berpikir. Ya, karena ini sifatnya itu pesannya ini untuk semua orang. Ya, cuma diwahyukan dari Rasul Yohanes. Nah, misalnya tanda 666 ya, kita baca ya. 666 Wahyu 13 ya. Wahyu 13 ya, yang baca di Alkitab aja. Memang kalau masalah ini tuh harus belajar. Enggak ada tuh Tuhan langsung kasih inspirasi, enggak. Karena tulisan yang Tuhan berikan kepada kita itu bermanfaat untuk mengajar. Ya. Sebentar ya. Wahyu 13. Nah, ayat yang ke-18 dikatakan begini. Ini judul perikopnya binatang yang keluar dari dalam bumi, ya. Dikatakan ayat 18, yang terpenting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana? Oh, mulai dari ayat 15 lah. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Binatang di sini adalah antikristus itu, ya. Nah, berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung antikristus itu dibunuh. Ya, ayat 16. Ia menyebabkan, antikristus itu menyebabkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya, kita lihat dari ini banyak orang yang tafsirin 666 itu cheap,
Lalu ada yang bilang 666 itu tuh paus yang di Roma. Kalau dihitung cincinnya Vicarius Divini, dihitung-hitung V nilai 50 segini 666. Paus adalah antikristus. Nah, yang begitu tuh salah cara tafsirnya. Tapi maknanya ini apa? Ya, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Tangan kanan itu artinya kekuatan, kepercayaan, dan perbuatan. Dahi itu adalah pemikiran. 666, 6 itu simbol manusia karena manusia dicipta hari ke-6. 3 itu angka ilahi karena Trinitas, Allah Sang Bapa dengan firman dan rohnya. Jadi 6 diulangi 3 kali adalah manusia yang mau jadi yang ilahi, atau manusia yang ingin menjadi Tuhan. Nah, itulah si binatang itu, itulah si antikristus itu tadi. Nah, tanda 666 yang ditanamkan di tangan dan di dahi artinya apa? Di tangan artinya adalah yang mengikuti atau meniru perbuatan antikristus itu. Di dahi artinya yang mengikuti pikiran dan pola pikir antikristus itu. Jadi orang yang tanda 666 itu ada di tangan dan di dahinya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dan orang yang berpikiran seperti antikristus itu. Dan orang yang tidak punya tanda 666 di tangan dan di dahinya, mereka tidak dapat menjual dan membeli. Artinya orang-orang yang tidak punya perbuatan dan tidak mengikuti antikristus itu secara perbuatan dan mindset itu akan dianiaya oleh antikristus itu. Gitu maksudnya. Jadi bukan ada chip ditanam. Oh, chip itu kan bisa alat pembayaran, harus dibayar tangan. Bagaimana mungkin chip bisa memengaruhi keselamatan jiwamu? Dan chip itu nggak akan bisa memengaruhi kamu. Darah Kristus yang tertumpah secara rohani itu tidak akan bisa ditaklukkan oleh apa? Chip yang sebesar biji beras itu loh. Nah, dan bagaimana kita bisa memahami itu? Misalnya, oh Elia, dari mana kau tahu 6 itu angka manusia? Dari mana kau tahu 3 itu angka ilahi? Kita ikuti perspektif orang timur tadi. Nah, karena Timothy tadi bilang gematria. Ya, angka itu ada maknanya. Makanya Tuhan tuh bilang 42 bulan, 1260 hari. Ya, 70 kali 7 kali. Nah, yang begitu-begitu berarti kita mengampuni orang 400 berapa? 70 kali 7 tuh 490 kali. Bukan begitu. Ya. Nah, jadi kita harus belajar bagaimana budaya, prinsip orang Yahudi, baru di masa itu baru kita bisa tafsirkan itu secara simbolis. Karena latar belakang dituliskannya kitab Wahyu ini adalah ketika gereja dalam masa penganiayaan. Gereja saat itu lagi dianiaya dengan hebat. Ya, maka dituliskanlah ini oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Gitu. Ya? Ya, Kak Elia, terkadang saya merasa sedih melihat ada teman saya membagikan postingan itu yang tadi mengenai chip, terus mengenai paus yang antikris berasal dari itu. Ya, itu yang saya bilang, ini kok berbeda yang dijelaskan sama Kak Elia. Kenapa ini ditafsir begini? Terkadang kemarin juga ada sempat dimana di Komsel, waktu di Komsel sharing tentang kitab Wahyu 2 saksi Allah. Dan itu ditafsirkan, oh ini terkait dengan antikris yang akan datang. Saya bilang bukan, ini tentang 2 saksi Allah, yaitu Elia dan Henok yang dibuatan ini tentang mereka untuk bersaksi kembali. Terus ada yang bilang ke saya, oh jangan salah tafsir, karena di dalam kitab Wahyu itu di yang terakhir itu kalau tersalah dalam 22 yang untuk penutup dalam kitab Wahyu, barang siapa menambahkan atau mengurangi
dia akan mendapat malapetaka. Dan saya dibilang jangan salah menafsir. Kita bilang, oh mau menjelaskan lebih lanjut juga, saya tidak punya pemahaman lebih tentang kitab Wahyu itu. Iya, kalau mereka berkata itu biasanya, mohon maaf ya, orang-orang Advent itu biasanya yang begitu. Mereka tafsir dari karismatik. ya, ada yang dari karismatik, ada dari Advent. Advent itu biasanya bilang yang merubah hukum hari Minggu itulah antikristus. Nah, yang begitu-begitu tuh saya kadang jengkel melihatnya gitu loh. Jadi di sini ada Timothy, dia dari gereja timur yang notabene gereja purba. Ada nggak penafsirannya begitu? Sekali. Itu teologumena itu, bukan teologis. Makanya, jadi kita itu teman-teman perlu belajar, meskipun saya orang Protestan ya, tapi kita itu perlu belajar secara akademis dan secara filosofis mengenai nilai-nilai iman kita yang ada di abad mula-mula. Gitu. Ya meskipun orang nanti akan bilang, oh Elia, kalau gitu kenapa kau nggak jadi Katolik aja? Kenapa kau nggak jadi Ortodoks aja? Orang akan ngomong begitu. Ya, karena orang akan bilang, oh kamu Elia, kamu tidak dalam kebenaran penuh, keselamatan penuh. Ya itu urusanmu, ya. Tapi bagi saya, orang itu imannya akan lahir itu dari pendengaran akan itu, dan jangan sampai belok-belok. Yang dikhawatirkan dari yang belok-belok ini apa? Menuduh, memfitnah. Kayak itu tadi, Paus antikristus. Sejak kapan Paus itu antikristus? Nah, yang begitulah. Yang kan penuduh-menuduh begitu tuh ndak boleh, liar itu, ya? Iya Kak. Jadi benar, ketika saya sering mengikuti live-nya Kak Elia, iman saya semakin bertambah, terus pengetahuan saya juga bertambah. Saya sangat merasa bersyukur. Terus dimana terkait dengan karismatik ini kan lebih ke baptisan selam. Terus ada dimana juga sempat sharing dalam itu ya, khotbah Petrus, dan ada sekitar 3.000 orang yang dibaptis hari itu juga. Terus saya bilang asalkan formanya sama dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terus media yang digunakan juga air, itu sah saja. Terus ada kakak rohani saya membantah, tidak bisa begitu. Kalau dengan media air saja berarti baptis percik yang ada di Protestan itu sah saja begitu. Dia mungkin belum baca di Dake. Ya. Jadi saya Jangan di Dake Mas Elia. Ya. Kalaupun dia tahu pasti akan dia tolak karena dikatakan bukan Alkitab. Iya. Pengaruh solo itu. Jadi ada yang solo, ada yang solo. Kalau Mas Ada Elia yang kan solo, ada yang sola. Iya. Jadi Ingat ya, saya bedakan ya. Bedakan sola scriptura dengan solo scriptura. Kalau sola scriptura itu bukan hanya kitab suci, tapi kitab suci yang tertinggi yang menuntun yang lain. Jadi kitab suci itu memagari. Nah kalau solo scriptura yang tertulis saja, nggak perlu sejarah, nggak perlu budaya, nggak perlu tradisi. Begitu ya. Jadi orang-orang begitu tuh harus, ya kita dengan kerendahan hati mengajari mereka. Jadi saya tuh merasa terdiam, terus merasa sedih, terus di dalam hati saya bilang, Tuhan minta ampun kalau memang saya salah menafsirkan firman Tuhan, saya minta ampun. Terus saya tidak membantah karena saya juga tidak mempunyai data terkait dengan baptisan percik atau yang dituangkan itu. Timothy jelasin deh baptisan tuh, Timothy. Masalah baptisan itu coba jelasin. Ya, memang ya secara harafiah baptisan itu artinya selam. Ya, Secara harafiah. Akarnya juga kata bapto. Kalau bapto ini dalam pengertian ada yang dituangkan, ada dalam pengertian yang juga pokoknya terkena air, itu dikatakan bapto. Kalau baptiso yang diselamkan. Tradisi awal memang juga cara baptisan itu dengan cara diselamkan. Tapi seperti yang dikatakan Mas Elia tadi, saya nggak perlu tunjukkan bukunya karena udah berapa kali. Dalam kitab Didache pasal 7 itu dikatakan kalau seandainya orang ingin dibaptis, baptislah di dalam air yang mengalir. Kalau nggak ada air yang mengalir, air yang tenang. Kalau nggak ada air yang tenang, air yang dingin, nggak ada air dingin, ya air yang hangat. Tetapi harus berdasarkan dengan dalam nama Bapa,
Putra dan Roh Kudus, dan hendaklah yang dibaptis itu harus berpuasa dahulu selama 3 hari. Nah, jadi kalau kita lihat nggak ada masalah kok pada masa itu tentang baptisan. Kenapa? Umpama deh, kalau kita memaksakan baptisan selam, ada kakek-kakek yang lagi sakit umpamanya, dia bukan orang Kristen, mau mengikuti Kristus, tapi syaratnya adalah baptisan. Tubuhnya nggak mampu dengan air, tapi harus diselam. Dan apa yang terjadi? Dia meninggal. Siapa yang salah ya? Kita yang masuk kriminal. Pada zaman itu ya para bapak gereja sudah mendapatkan hal ini. Di Dake itu ditulis memang tidak diketahui. Ada yang mengatakan Barnabas, ada yang mengatakan Hermas, ada yang mengatakan itu salah satu dari pengikut para rasul. Tapi yang jelas kitab di Dake ditulis tahun 90 Masehi dan mereka tidak pernah ada yang menolak kitab di Dake atau menganggapnya sebagai kitab apokrif lah atau pseudepigraf. Nggak ada. Ya. Iya, pseudo artinya pemalsuan grafik atau pemalsuan penamaan, itu nggak ada. Nah, ini masuk dalam tradisi suci pada masa itu. Ya seperti itu ya Bu. Jadi kalau ditanya kalau mereka menegaskan tentang baptis, kita menggunakan logika dulu deh. Umpama nih, kalau seandainya ada kakek-kakek tadi, kalau dia bukan orang Kristen, apakah dia yang tidak mampu tubuhnya untuk dibaptis dengan air yang mengalir, itu harus dipaksa dengan air yang mengalir juga? Ya kalau terjadi apa-apa dengan dia, mau nggak gereja bertanggung jawab? Ya itu aja ya. Dan yang menyelamatkan malah membunuh. Masuk kriminal pula kita. Ya jadi bukan masalah di dalam didake itu diakui, diselam, dipercik ya dan dituang. Ya tadi Timothy udah jelasin kok udah lengkap ya. Tapi harus hanya di dalam satu materi, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Itu sesat. Iya, itu kan Ya, sering tapi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Baru. yang sering dipakai kan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, ditambahkan lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka salah tafsir dalam Kisah Rasul, Mbak. Karena Kisah Rasul itu mereka selain Kisah Rasul ya kitab Galatia itu ada kata dalam nama Yesus. Dalam bahasa Yunani kata dalam itu berbagai, ada makna, ada multi makna. Satunya eis dengan satunya lagi epi. Tapi kalau epi itu di atas sebenarnya. Ya mungkin terjemahan Alkitab ini menggunakan terjemahan hyperbol. Makanya menggunakan kata di dalam kitab Galatia itu. Yang dibaptis dalam, sebenarnya dibaptis atas dasar Yesus Kristus, dikatakan atas Yesus Kristus, makanya epi, epi. Lalu maknanya apa ketika dikatakan di situ? Di sini artinya adalah ketika kita dibaptiskan, kita dipersatukan di dalam Kristus, kita menyatu dalam Kristus. Karena barang siapa yang telah dibaptis dalam Kristus, ia milik Kristus. Itu dalam kitab apa itu Galatia ya kalau nggak salah. Bahkan ini sering dibacakan. Galatia 3:29. Iya betul. Dan itu menjadi bacaan untuk pembaptisan kalau di tradisi gereja timur. Apa yang dimaksud dan epi? Ini gambaran ketika kita akan dibangkitkan. Makanya dikatakan di atas Yesus Kristus kita akan dibangkitkan. Kenapa? Gambaran baptisan itu ketika ditenggelamkan, ia keluar. Gambaran ia yang dikuburkan, ia bangkit. Jadi kata epi di sini ini adalah kita yang telah dibaptiskan akan dibangkitkan bersama Kristus. Nah, jadi epi, sedangkan eis ini dalam arti apa? Yohanes 17 ayat 24 tadi. Yohanes 17 ayat 24 yang dikatakan hendaklah mereka satu sama seperti kita adalah satu. Satu ini dalam arti apa? Kodrati. Yaitu mengambil kodrat ilahi itu. Tapi bukan berarti kita menjadi Allah ya. Itu kan? Iya. Makanya sarana salah satunya adalah baptisan. Dan sakramen-sakramen lainnya. Ya. Itu ya Bu. Jadi jangan keliru dengan argumentasi mereka karena mereka hanya menggunakan terjemahan. Gitu ya. Iya Kak Timothy, makasih. Oke gitu ya Bu Erna ya. Tuhan memberkati. Kak, boleh tambah satu? Oh ya silakan. Terkait dengan baptisan, apakah di luar daripada pendeta bisa melakukan baptisan, misalnya di luar yang memegang, ataukah baptisan itu hanya dilakukan oleh pendeta saja? Terima kasih Kak.
Ya, itu akan berbeda pendapat dan berbeda penafsiran ya. Tapi kalau mungkin di gereja-gereja apostolik seperti gereja timur, gereja ortodoks enggak, itu harus ada rahmat tabisan kan Timothy. Mereka harus Benar-benar. Ada rahmat tabisan dari penerus para rasul. ya ada rahmat tabisan. Tapi bagi saya sih itu tergantung konteks ya. Konteksnya begini. Kalau memang dalam keadaan yang jauh dari akses, kita misalnya saya pergi ke hutan-hutan ya, lalu saya menginjili banyak orang di sana dan nggak ada pendeta, bahkan saya tidak dapat rahmat tahbisan gitu. Nah, tapi mereka mau dibaptis, tidak ada pendeta, aksesnya juga jauh ya, saya pikir nggak ada masalah untuk membaptiskan mereka, bukan atas otoritas saya, tapi oleh karena otoritas Kristus, karena kita hanya hamba yang melakukannya. Jadi bukan berarti karena kita membaptis lalu kita yang berkuasa, enggak ya, tapi kita membaptis mereka dalam nama Bapa dan ada Roh Kudus atas kerendahan hati kita membawa jiwa orang itu. Jadi tergantung konteksnya aja. Kalau di sana ada pendeta-pendeta yang saya sering beberapa kali diundang, ada orang mau percaya Yesus, lalu mereka bilang, Elia kamu baptis gitu, kamu baptiskan mereka. Saya nggak mau. Saya tunggu dulu. Saya bilang harus ada pendeta aja yang membaptis mereka gitu. Ya, saya sering begitu, disuruh membaptis tapi saya nggak mau. Saya harus suruh yang sudah punya rahmat tahbisan. Ya, meskipun pemahaman rahmat tahbisan itu beda-beda. Orang-orang apostolik seperti gereja Katolik Ortodoks tidak akan mengakui rahmat tahbisan orang Protestan. Ya, tapi terlepas dari itu, saya memberi otoritas itu kepada mereka yang lebih tua, yang lebih layak daripada saya sendiri. Karena saya secara kan dalam 1 Korintus 11 dikatakan, biarlah setiap orang menguji dirinya sendiri. Nah, saya di dalam diri saya masih merasa tidak layak membaptiskan orang. Di dalam ujian diri saya sendiri, saya tidak layak untuk membaptiskan orang. Jadi saya serahkan kepada mereka yang bagi saya, menurut saya lebih layak, begitu. Jadi nggak masalah sih, tergantung kondisi dan suasana aja. Iya, karena ini pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh kakak saya, dia merasa takut. Karena yang pertama itu dia bukan punya jabatannya sebagai pendeta, tapi dia hanya sebagai tim doa, dan ketika di pelayanan dia disuruh untuk membaptis, jadi dia takut. Jadi tadi siang dia tunggu live-nya Kak Elia, dia mau naik untuk mau tanyakan ini. Terus dia tanyakan juga kan di dalam Protestan itu hampir semua itu sudah dilakukan baptisan dari kecil. Nah, waktu untuk mau pelayanan doa, kan dalam tim ini kita ada dari Protestan maupun dari karismatik. Nah, terkadang yang dari karismatik itu kan tidak menganggap baptisan anak kecil itu kan. Jadi dilakukanlah pengajaran tentang baptisan. Baptisan yang benar itu harus diselam sama seperti Yesus. Jadi yang tadi yang orang sudah melakukan baptisan itu tidak dianggap sah dan harus dilakukan baptisan. Apa itu salah menurut pandangan Alkitab? Maksudnya berdosakah kita melakukan baptisan terhadap orang yang sudah dibaptis, Kak Elia? Masalah itu berdosa atau enggaknya itu kembali lagi, dia harus menguji dirinya sendiri. Ya, saya tidak bisa katakan itu berdosa, saya juga tidak bisa katakan itu tidak berdosa. Dia harus menguji dirinya sendiri. Ya. Dan orang yang dibaptiskan itu, kenapa dia baptis ulang lagi, baptis kembali? Apakah karena memang pindah gereja, kemudian gerejanya itu tidak mengakui baptisannya? Ya, menurut saya itu nggak masalah, selama memang iman dia bertumbuh di gereja yang baru itu. Gitu. Tapi kalau hanya mau permainkan baptisan, aku pengen ke gereja itulah, kenapa uangnya banyak, syaratnya dibaptis, nanti udah nggak dapat lagi, pindah lagi ke gereja lain, baptis lagi, pergi ke Israel, baptis lagi. Itu kan mempermainkan baptisan, nggak bisa yang begitu. Ya, karena pandangan itu berbeda-beda. Ada yang menganggap baptisanmu tidak sah, kalau mau jadi jemaat saya, baptis ulang. Baptisanmu nggak sah, baptis ulang. Nah, yang begitu-begitu. Ya, jadi. Tapi kebanyakan yang kita dapat itu
orang yang tetap di Protestan, tapi ketika diinjili dari karismatik itu, dari tim doa itu yang gabungan tadi itu, disuruh harus baptis walaupun tanpa pindah gereja karena dianggap tidak. Ya, itu kembali yang saya katakan, dia harus menguji dirinya sendiri. Kita itu sebagai pendengar harus menguji diri sendiri. Ada orang yang meskipun misalnya dibaptis kecil, tapi dia merasa bahwa, aduh, kayak masih ragu, terus dia gelisah, aku harus dibaptis lagi. Itu kan dia menguji dirinya sendiri. Bahwa, wah aku lebih tenang, aku lebih sah, aku lebih baik-baik aja kalau aku dibaptis dengan pengertian yang udah aku miliki. Nah, dibaptis lagi, itu nggak masalah. Gitu. Makanya saya katakan harus menguji diri sendiri. Biar apa yang dia lakukan itu diuji menurut dirinya sendiri dan apa yang Tuhan mau. Gitu. Karena kalaupun tindakan dia salah, dia yang bertanggung jawab kepada Allah. Bukan kita yang menilai itu. Gitu. Sama seperti ketika kita terima perjamuan, kita harus uji diri kita sendiri. Layak nggak kita menerima itu? Baptisan pun begitu. Layak nggak kita ulang kali? Gitu. Ya, makasih Kak Elia. Makasih juga Kak Timothy. Tuhan Yesus memberkati. Ya.